Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu bagi kami semua. Pada saat ini kami akan belajar bersama. Semoga materi sakramen baptis yang akan kami dalami bersama dapat bermanfaat bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sakramen baptis. Baik, sebelumnya mari kita mendalami, kita pahami dulu apa itu arti sakramen. Kata sakramen ini berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi anak-anak, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan yang diberikan kepada manusia. Kemudian anak-anak, di dalam gereja Katolik itu atau di dalam gereja kita terdapat 7 sakramen. Apa saja sakramen itu? 1. Sakramen baptis. 2. Sakramen ekaristi. 3. Sakramen krisma. 4. Sakramen tobat. 5. Sakramen perkawinan. 6. Sakramen imamat. Dan 7. Sakramen pengurapan orang sakit. Nah, selanjutnya kita dalami tadi sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Dengan sakramen baptis, kita akan terbebas dari dosa dan dilahirkan kembali menjadi putera-puteri Allah, sehingga kita meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke kehidupan yang baru. Jadi, kesimpulannya, artinya sakramen baptis itu adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi artinya penerimaan seseorang memasuki ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Anak-anak, dalam sakramen baptis itu ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Apa saja simbol itu? Yaitu 1. Air. Nah, air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Kedua, nama baptis. Nah, orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari nama santo dan santa. Misalnya Yohanes, Bernadetta, Franciscus, Lucia, Dominicus, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengenali riwayat hidup santo dan santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis kita. Dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharapkan meneladan sikap dan tindakannya. Kita dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa pelindung kita. Ketiga, minyak krisma. Minyak krisma ini merupakan lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Keempat, lilin bernyala. Dengan dibaptis, kita telah menerima terang Kristus. Lilin bernyala sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin bernyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin itu. Dan kelima, kain putih. Nah, kain putih sebagai lambang hidup baru yang suci
Pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat baru atau hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Nah, selanjutnya kita ketahui, kita dalami juga apa itu buah atau rahmat sakramen baptis yang telah kita terima. Nah, buah dan rahmatnya yaitu satu, dibersihkan dan disucikan dari dosa asal. Yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Tiga, menjadi anggota gereja. Ada beberapa macam baptis dalam gereja Katolik, yaitu yang pertama baptis bayi, yaitu baptisan yang diterima saat masih bayi. Yang kedua, baptisan dewasa, yaitu baptisan yang diterima saat sudah dewasa. Ketiga, baptisan rindu, yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik. Mereka mengalami masa katekumen. Dan yang keempat, baptisan darah, yaitu saat seseorang ingin dibaptis dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, menjalani masa katekumen, atau namun sebelum dibaptis ia sudah meninggal karena membela imannya. Ada 3 alasan gereja Katolik seseorang dibaptis saat masih bayi, yaitu yang pertama karena perintah Kristus, 2, baptisan diperlukan untuk keselamatan, dan yang ketiga, orang tua bertanggung jawab membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan kisah Yesus saat dibaptis. Nah, Yesus dibaptis diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera setelah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun dia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, anak-anak, coba jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan teks kitab suci tadi ya. Yang pertama, di mana Yesus dibaptis? Kedua, siapa yang membaptis Yesus? 3, dari mana Yesus datang? Dan keempat, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Anak-anak, sebagai rangkuman pelajaran kita materi sakramen baptis hari ini, yaitu yang pertama, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yakni sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan sakramen perminyakan suci. Yang kedua, rahmat sakramen baptis itu yaitu dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus, dan menjadi anggota gereja. Yang ketiga, lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis yaitu air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Yang keempat, tugas-tugas orang yang sudah dibaptis: hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Anak-anak, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami yang maha baik,
kami bersyukur selalu atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga penuh kegembiraan dan semangat kami dapat mendalami materi pada hari ini, yaitu materi sakramen baptis. Semoga menjadi bekal bagi kami dan demi kemuliaan nama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak sekalian, demikian saja pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa anak-anak dan terima kasih.